Apa arti sesungguhnya sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran? Ini dua arti. Pertama, sesuai pimpinan Roh Kudus. Kedua, sesuai prinsip kitab suci. Jadi worship Him in spirit and in truth. Sekarang banyak yang dipengaruhi oleh Korea, namanya praise and worship. Jadi dia kebaktian, nyanyi 45 menit. Tapi lagu-lagu itu nadanya sama artinya tidak cocok dengan Alkitab. Yang nyanyi tidak tahu. Itu namanya worship not in truth. Saudara-saudara perhatikan ya, lagu-lagu Kristen yang tradisional itu, entah engkau senang atau tidak, engkau bosan atau tidak, itu semua kalimat diuji untuk ratusan tahun sesuai dengan kebenaran Alkitab. Sehingga engkau setiap kali pakai lagu itu, engkau menyanyi, engkau sedang worship in truth. Tapi sudah bosan, lebih enak yang kini-kini. Yang engkau memang suka dansa sih. Apa itu? Dengan aku berdoa, aku menggoyang tangan Tuhan. Saya kritik di Taiwan. Jadi Tuhanmu itu diam, malas. Ayo Tuhan kerja. Jadi ya aku lupa ya sedang kerja. Tuhanmu itu didorong sama kamu. Kamu bekerja didorong sama Roh Kudus atau Roh Kudus kerja didorong oleh kamu? Tuhan bilang, aduh kasihannya, ngototnya kayak gini. Masih belum tergerak? Tuhan tolong! Belum tergerak? Tergerak lagi! Habis Tuhan bilang tergerak. Jadi kamu yang gerakan Tuhan. Itu agama apa itu? Agama apa itu? Tuhan dipengaruhi, didorong, dipaksa, ditodong oleh manusia. Masa doa sampai pukul kursi? Jadi kursimu itu kasihan. Jadi mejamu itu kasihan. Tidak ada Alkitab itu. Doa sampai terus jatuh ke belakang. Gendeng. Barang siapa berdoa akhirnya jatuh ke belakang dan pingsan, pasti bukan Roh Kudus. Tidak pernah satu kali Alkitab mengatakan Roh Kudus datang orang jatuh ke belakang, pingsan, mata tertutup, tidak tahu apa-apa. Tidak ada. Itu ajaran non-Christian, non-biblical. Tetapi gereja Melayu itu jadi banyak orang lain. Oh begitu. Kumpulan agama yang paling banyak orang, bukan Billy Graham, Kumbah Raya. Orang Jawa tahu apa namanya kumbah? Tahu? Cuci. Raya itu gede. Kumbah Raya itu bahasa Hindu. Apanya? Satu pembersihan yang besar setiap berapa tahun? Mungkin 4 tahun satu kali. Dan setiap 4 tahun kumpulnya berapa orang? Itu pertemuan agama terbesar di dunia. Yang terakhir 16 juta orang. Billy Graham paling banyak cuma 1 juta lebih. Dan yang disebut Reinhard Bonnke, wah bisa 1 juta orang dengar khotbah dia. Kenapa dia di Afrika bisa 1 juta orang? Kembali ke Jerman, tidak ada orang dengar khotbah dia. Jadi Roh Kudus tidak bekerja di Jerman, cuma kerja di situ. Ada orang yang cocok untuk orang yang bodoh, orang emosi, tetapi sama orang pintar tidak bisa bekerja. Kita terlalu tidak mengerti bagaimana memikirkan secara kebenaran pekerjaan Tuhan. Nah, kita ditipu oleh fenomena. Di dalam Alkitab, doa yang paling ngotot, yang paling emosional siapa? Yesus, Paulus, Petrus? Tidak. Nabi-nabi palsu dari Baal. Sudah berdoa? Tuh Nabi? Tidak. Berdoa lagi? Tetap tidak. Akhirnya pakai batu tusuk sendiri. Baal dengar doa kita. Tetap tidak. Lalu Elias datang. Elias itu nabi yang nakal semua. Elias itu nabi yang nakal sekali. Dia mengatakan, hei, kurang keras. Yang keras dong. Dewamu lagi shopping. Dewamu lagi jalan-jalan. Di dalam bahasa Ibrani itu apa tau? Dia lagi ke WC. Nakal loh. Elias itu nabi yang nakal sekali. Makanya kaum yang nakal mungkin jadi pendeta. Jangan terlalu minder. Anak nakal itu biar nakal, tapi kalau dia balik ke bertuhan luar biasa. Elias mengatakan kepada raja, tidak ada orang berani berontak sama dia.
Nabi Yehova, Allah yang aku sembah, aku sekarang bersumpah, jikalau aku tidak berdoa, tidak ada hujan yang turun. Aku berdoa, hujan akan turun. Nabi Elias berkata kepada nabi-nabi palsu, keras sedikit, panggil nama Allahmu. Dia lagi ke WC. Ayo, call him louder. Mereka terus berdoa. Sudah waktunya, stop. Deadline sudah sampai. Lalu Elias datang, berkata, all you people come to me. Umat Tuhan datang kepadaku. Lalu dia berdoa, God, the Father of Abraham, Ishak, and Jacob, now show your people that you are God, and show that I am your servant. Cuma doa begini saja, api turun, seluruh korban yang disiram air yang berpuluh-puluh liter, ratus-ratus liter terbakar hangus. Waktu itu satu tetes air lebih mahal dari satu berlian, karena sudah 3,5 tahun tidak turun hujan. Dia seperti orang gila. Air yang begitu berharga bisa menghidupkan ribuan orang, disiram 4 kali sampai itu semua saluran penuh air. Aduh, sayang sekali. Tapi orang tidak berani lawan karena dia hamba Tuhan. Dia berani marahin raja. Dia hamba Tuhan. Dia doanya biasa. Sekarang jangan kira kita doa menggerakkan Tuhan. Kita doa merubah Tuhan. Tidak ada itu. Itu semua teologi yang salah. Tuhan menggerakkan kita berdoa. Tuhan di dalam doa merubah kita. Bukan kita doa merubah Tuhan, mendorong Tuhan. Itu semua salah. Tetapi tidak ada orang kasih tahu. Dan engkau merasa itu caranya gereja berkembang kok. Karena banyak gereja tidak jalan karismatik tidak bisa berkembang. Kalau jalan karismatik bisa berkembang. Termasuk Rick Warren punya Purpose Driven Church. Itu kutipan Alkitab adalah kutip Alkitab paraphrase yang paling tidak setia kepada Alkitab. Ya orang tidak tahu. Kalau saya ngomong patong, kritik terus. Tetap lihat, saya kerjakan cara Alkitab berapa puluh tahun lagi. Kalau betul-betul jalan prinsip ini, kebangunan yang saya pimpin sama kebangunan dari karismatik yang tidak ada teologi benarnya, nanti akibatnya apa? Kompromi, saya tidak. Saya marah-marah, diejek-ejek. Stephen dong tidak Roh Kudus. Lihat, yang katakan itu Tuhan akan memberkati dia ada Roh Kudus. Karena dia katakan saya ada Roh Kudus, maka saya tidak ada Roh Kudus. Nothing will happen like that. Saya adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk menggali semua kesalahan, semua kepalsuan. Dan kalau you masih tidak sadar, besok saya mati, you akan ditipu terus. You mesti bersyukur kepada Tuhan kalau ada pendeta yang berani mengatakan semua kesalahan dan membawa engkau kembali ke kebenaran. Amin. Keras sedikit. Amin. Jangan main-main. Yuk bisa kelihatan enak, kelihatan subur, kelihatan sukses. Sampai pada harinya Tuhan bilang, no, habis kamu.